Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta di pertemuan ini. Seperti biasa, kalian sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa. Terlebih dahulu, tengadahkan tangan kalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai, kalian simak videonya dan file PDF-nya nanti. Oke, bisa langsung share screen materinya. Oke, kita masih tetap di materi garis dan sudut untuk pertemuan ketujuh ini, yaitu tentang menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, atau submateri di pertemuan ini adalah menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, kami para guru mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, jadi kita tetap menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi nggak usah keluar rumah jika nggak penting-penting amat. Dan yang paling utama adalah 1D. Kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam melakukan segala hal dan agar kita terlindung dari virus COVID-19. Jauhilah kita dari virus tersebut ya. Balik lagi ke materi, untuk kompetensi dasar 3.6 dari segi pengetahuan, yaitu tentang menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik atau kalian dapat menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal secara baik. Oke, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Apa sih hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar? Oke, kita lanjut. Di sini ada ilustrasi. Perhatikan gambar lintasan kereta api dan modelnya. Oke, di sini adalah lintasan kereta api. Gambar lintasan kereta api. Ada dua garis berwarna hijau, merupakan dua segmen garis sejajar. Nah, di sini ada berwarna hijau adalah dua segmen garis yang sejajar. Kita sebut garis K dan garis L. Kita simbolkan dengan huruf K dan L. Kemudian dipotong oleh garis M pada gambar sehingga membentuk 8 sudut. Oke, dipotong dengan garis M. Sehingga membentuk ada 8 sudut, ya. Oke, lalu di sini kenapa ada 8 sudut? Nah, lanjut lihat ke modelnya ya. Oke, di sini ada gambar modelnya, yaitu garis K dan L merupakan dua garis sejajar dipotong oleh satu garis M. Nah, tadi ya, seperti ini garis K dan L-nya. Tadi ada 8 sudut. Nah, di sini ada K1, K2, K3, K4, karena di sini ada garis K ya. Yang L-nya adalah L5, L6, L7, L8. Nah, maka ada 8 sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Nah, ke-8 sudut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Tentukan besar sudut pertama. Tadi kalau M adalah besar sudut ya. Kemudian besar sudut kedua, besar sudut ketiga, besar sudut keempat, besar sudut kelima, besar sudut ke-6, besar sudut ke-7, dan besar sudut ke-8. Jelaskan hubungan di antara ke-8 sudut tersebut. Oke, gimana menjelaskannya? Kita lanjut. Oke, ayo kita amati. Di sini tadi gambar modelnya ya. Diputar seperti ini biar gampang. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, di sini ada tabel, ada langkah pertamanya dengan keterangan.
Oke. Gambar yang pertama, ada garis K dan L tadi, terus ada titik K, L, M, N. Kalau titik adalah dengan huruf kapital. Kalau garis K dan L ini kita menggunakan huruf kecil. Oke, keterangannya titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Ini ada di daerah dalam. Kalau di sebelah sini kan di luar. Nah, kalau dia di antara K dan L, dia adalah di daerah dalam garis K dan L. Untuk gambar yang kedua, ada garis K dan L lagi. Oke, di sini ada titik O, P, Q, R, S. Nah, keterangannya titik-titik O, P, Q, R, dan S merupakan titik-titik eksterior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan L. Ini garis K dan L, karena dia berada di luar, berarti dia di daerah luar atau titik-titik eksterior. Kita lanjut. Oke, untuk gambar ketiga. Habis garis K dan L dibuat, ada garis M. Nah, keterangannya garis M memotong garis K dan L. Titik-titik K dan L dengan titik-titik M dan N merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah interior garis K dan L. Nah, titik K, L dengan titik M dan N merupakan titik-titik yang berseberangan karena sudah dipisah dengan garis M. Lanjut langkah keempatnya. Gambar keempat sama seperti tadi pada gambar ketiga, cuma tadi yang di luar ya. Titik O, P, Q, kemudian R, S. Dipotong dengan garis M. Keterangannya garis M memotong garis K dan L. Titik-titik O dan P dengan titik S merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Begitu juga titik R dengan titik Q merupakan dua titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Nah, titik OP dengan titik S merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior, di daerah luar garis K dan L. Begitu juga titik R dan Q merupakan dua titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, setelah jadi gambar kelima seperti ini. Jadi endingnya adalah seperti ini sudutnya. Nah, di sini ada keterangannya. Keterangan sudut-sudut luar yaitu adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Tadi ada garis K dan L. Kalau eksterior tadi ada sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Atau disebutnya sudut-sudut luar. Kemudian sudut-sudut dalam berada di dalam garis K dan L yang ini ya, interior. Di sini sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Nah, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6 atau K3, K4 berdasarkan garisnya ya. Kemudian L5 dan L6. Sudut K3 dan sudut K4, sudut L5 dan sudut L6. Kemudian sudut dalam berseberangan, jadi nyebrang. Modelnya kayak nyebrang bersilang. Sudut dalam berseberangan berarti sudut 3 dan sudut 5. Nah, sudut 5 dan sudut 3. Sudut 3 dan sudut 5. Boleh dibalik. Kemudian sudut 4 dan 6. Ini adalah dia berseberangan. Kemudian sudut luar berseberangan. Yang kita perhatikan adalah angka-angka yang di luar. Garis K dan L. Berarti sudut 1 berseberangan dengan sudut 7. Kemudian sudut 2 berseberangan dengan sudut 8. Oke, kalau sudah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak berarti sudut 3 dengan sudut 6. Kemudian sudut 4 dan sudut 5 temannya. Gitu ya. Kalau dalam sepihak adalah sudut K3 dan sudut L6. Kemudian sudut K4 temannya dengan sudut L5. Nah, kemudian sudut luar sepihak. Oke, di sini ada tambahannya. Sudut luar sepihak berarti kita perhatikan angka-angka yang di luar. Berarti sudut 2 berteman dengan sudut 7. Atau sudut 2 dan sudut 7. Lalu sudut 1
berteman dengan sudut 8 atau sudut 1 dan sudut 8. Ini adalah di luar spiak atau sudut luar spiak. Oke, untuk sudut-sudut sahadab. Sudut-sudut sahadab berarti sudut 1 dan sudut 5. Sudut 1 dan sudut 5. Jadi dia sudut luar dengan sudut dalam temannya. Sudut-sudut sahadab. Sudut 1 dan sudut 5, kemudian sudut 2 dengan sudut 6, lalu sudut 3 dengan sudut 7, dan sudut 8 dengan sudut 4 dengan sudut 8 atau sudut 8 dengan sudut 4 temannya. Itu adalah sudut-sudut yang sahadab. Oke, ini kalian harus paham dan harus ingat. Oke. Jangan lupa belajar di semester 2 ini karena demi kenaikan kelas. Oke, semoga kalian memahami materi di pertemuan ini, kalian pelajari. Nah, kita berdoa selesai belajar di pertemuan ini. Bagi yang beragama Islam, tengadahkan tangan kalian. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai agamanya masing-masing. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kepada keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.